Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafi Arzika dengan NIM 26050 123140108. Pada malam ini saya akan mempresentasikan hasil pengolahan PPT yaitu terkait modul 1 hingga modul lapangan sebagai syarat responsi mata kuliah praktikum Coastal Marine Multi Hazard dan Analisis. Jadi mungkin kita langsung mulai saja. Pada modul pertama itu materinya adalah analisis land subsidence terhadap kerentanan pesisir. Land subsidence atau penurunan muka tanah merupakan fenomena turunnya elevasi permukaan tanah akibat faktor alami maupun aktivitas manusia. Di wilayah pesisir, fenomena ini umumnya disebabkan oleh kompaksi sedimen aluvial, eksploitasi air tanah yang berlebihan, beban infrastruktur, serta proses konsolidasi tanah lunak. Penurunan muka tanah menjadi salah satu ancaman utama kawasan pesisir karena dapat meningkatkan frekuensi banjirop, mempercepat intrusi air laut, dan memperbesar kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim. Untuk memantau fenomena tersebut digunakan metode diferensial interferometrik synthetic aperture radar atau DINSAR yang mampu mengukur deformasi permukaan bumi secara spasial dengan tingkat ketelitian hingga skala cm. Kemudian metode analisis land subsidence dilakukan menggunakan data citra radar Sentinel-1 pada dua periode pengamatan yang berbeda. Data diolah menggunakan metode DINSAR melalui perangkat lunak SNAP. Tahapan pengolahan meliputi koregistrasi citra, pembentukan interferogram, penyaringan fase unwrapping, hingga terrain correction. Perbedaan fase radar antara kedua citra digunakan untuk menghitung deformasi vertikal permukaan tanah sehingga diperoleh nilai penurunan muka tanah pada wilayah penelitian. Kemudian hasil peta yang ditampilkan menunjukkan distribusi penurunan muka tanah atau land subsidence di wilayah Semarang selama periode 2023 hingga 2024. Nilai deformasi tersebut dinyatakan dalam satuan milimeter, sehingga dapat menggambarkan besarnya perubahan ketinggian tanah secara lebih detail. Tentang nilai yang ditampilkan pada legenda peta berkisar dari minus 91,86 mm hingga 136,91 mm. Warna merah hingga orange pada peta menunjukkan wilayah yang mengalami penurunan muka tanah yang relatif besar. Sebaliknya, warna hijau menunjukkan wilayah yang relatif stabil atau mengalami perubahan elevasi yang lebih kecil. Berdasarkan pola distribusi warna, wilayah pesisir utara Semarang terlihat mengalami penurunan tanah yang lebih signifikan dibandingkan wilayah selatan. Kemudian modul 2 yaitu CVI atau Coastal Vulnerability Index itu merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kerentanan wilayah pesisir terhadap berbagai ancaman lingkungan seperti abrasi, kenaikan muka air laut, banjir pesisir, dan perubahan garis pantai. Metode ini mengintegrasikan beberapa parameter fisik pesisir yang terdiri atas geomorfologi, perubahan garis pantai, kemiringan pantai, elevasi, tinggi gelombang signifikan, tentang pasang surut, dan kenaikan muka air laut relatif. Setiap parameter diberikan skor berdasarkan tingkat kerentanannya. Kemudian digabungkan menjadi satu nilai indeks yang menggambarkan tingkat kerentanan wilayah pesisir secara keseluruhan. Kemudian untuk metode pada modul kedua, yaitu perhitungan CVI, dilakukan dengan mengolah masing-masing parameter fisik menggunakan ArcGIS dan DSAS. Perubahan garis pantai dianalisis menggunakan metode Digital Shoreline Analysis System atau DSAS untuk memperoleh nilai abrasi dan akresi. Parameter geomorfologi ditentukan melalui interpretasi citra, sedangkan elevasi dan kemiringan pantai dihitung menggunakan data DEM. Data gelombang, pasang surut, dan kenaikan muka laut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerentanan yang telah ditetapkan. Seluruh parameter kemudian diberi skor dan dihitung menggunakan rumus CVI sehingga menghasilkan nilai indeks kerentanan untuk setiap segmen pantai. Kemudian itu rumusnya yaitu indeks kerentanan pantai sama dengan akar dari dalam kurung A dikali B dikali C dikali D dikali E dikali F dan dikali G dibagi dengan 6. Dimana keterangannya A merupakan geomorfologi pantai, B merupakan perubahan garis pantai, C merupakan kemiringan pantai, D merupakan elevasi, E merupakan rata signifikan wave height, F merupakan tidal range, dan G merupakan kenaikan muka air laut relatif. Kemudian ini ada pembobotan
parameter fisik kerentanan pantai, di mana setiap parameter itu ada kelas kerentanannya, yaitu sangat rendah diberi nilai 1, rendah itu 2, sedang itu 3, tinggi itu 4, dan sangat tinggi itu 5. Kemudian ini untuk hasil atribut tabel CVI. Ini agak nggak kelihatan, nah ini tapi, nah biar terlihat, ini ada keterangannya. Nah, kemudian ini untuk hasil CVI-nya, ini yang garis hijau. Kemudian ini adalah hasil overlay CVI, tambal dan subsidi. Berdasarkan hasil peta yang ditampilkan, wilayah pesisir di Semarang menunjukkan variasi tingkat kerentanan yang cukup jelas antar kecamatan. Wilayah dengan kerentanan paling tinggi terlihat berada di bagian timur, khususnya Kecamatan Genuk dan sebagian Pedurungan. Hal ini ditunjukkan oleh dominansi warna merah hingga oranye pada peta hasil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki nilai indeks CVI yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Sementara itu, wilayah dengan kerentanan paling rendah terlihat berada di bagian barat, seperti Kecamatan Tugu dan sebagian Semarang Barat. Area tersebut didominasi warna hijau yang menunjukkan kategori sangat rendah. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi kondisi pesisir yang cukup mencolok. Wilayah timur cenderung lebih rentan dibandingkan wilayah barat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai maupun aktivitas manusia. Selain itu, wilayah utara seperti Semarang Utara juga menunjukkan kerentanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah selatan. Hal ini terlihat dari warna kuning hingga orange yang muncul di sepanjang garis pantai. Sementara itu, wilayah selatan seperti Banyumanik dan Gunung Pati cenderung stabil dengan warna hijau. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah yang jauh dari pesisir memiliki kerentanan yang lebih rendah. Masuk pada modul ketiga, yaitu pemodelan 3 dimensi tsunami berdasarkan data elevasi SRTM. Pemodelan tsunami merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan dampak gelombang tsunami terhadap wilayah pesisir sebelum bencana terjadi. Pemodelan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan suatu wilayah berdasarkan kondisi topografi dan elevasi permukaan daratan. Data elevasi yang digunakan dalam modul ini itu berasal dari Shuttle Radar Topography Mission atau SRTM, yaitu model elevasi digital atau Digital Elevation Model atau DEM, yang menyediakan informasi ketinggian permukaan bumi secara global. Data SRTM memiliki resolusi spasial yang cukup baik untuk menganalisis regional dan banyak digunakan dalam kajian kebencanaan pesisir karena mampu menggambarkan variasi topografi daratan secara efektif. Dalam pemodelan tsunami, data SRTM digunakan untuk menentukan profil topografi pantai, mengidentifikasi wilayah daratan rendah, serta menghitung potensi luas genangan yang dapat terjadi ketika gelombang tsunami mencapai daratan. Kemudian metode pemodelan dilakukan menggunakan data DEM SRTM yang terlebih dahulu dipotong sesuai batas wilayah penelitian. Data elevasi kemudian diolah dalam QGIS untuk mensimulasikan beberapa skenario tinggi tsunami. Hasil simulasi tsunami divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi menggunakan plugin QGIS 23JS. Selain itu, data bangunan dan batas administrasi digunakan untuk mengidentifikasi infrastruktur yang berpotensi terdampak pada masing-masing skenario tsunami. Kemudian ini untuk hasil visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi genangan tsunami pada ketinggian 5 meter. Kemudian ini untuk hasil visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi genangan tsunami pada ketinggian 15 meter. Dan yang terakhir hasil visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi genangan tsunami pada ketinggian 30 meter. Kemudian pembahasan hasil pemodelan genangan tsunami yang ditampilkan menunjukkan hubungan yang jelas antara bentuk kemiringan wilayah dan perubahan luas genangan pada setiap skenario ketinggian, yaitu 5 meter, 15 meter, dan 30 meter. Pada skenario 5 meter, genangan masih terbatas di bagian pesisir dengan ketinggian rendah dan permukaan yang relatif datar. Saat skenario meningkat menjadi 15 meter, genangan mulai meluas ke arah daratan, terutama pada wilayah yang memiliki permukaan landai sehingga air dapat bergerak lebih jauh. Pada skenario 30 meter,
Luas genangan meningkat sangat besar dan mencakup area yang sebelumnya tidak terdampak. Wilayah dengan permukaan datar terlihat memiliki genangan paling luas. Kecamatan di bagian pesisir selatan tampak mengalami genangan paling besar dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi ini berkaitan dengan nilai elevasi DM yang rendah, sehingga air lebih mudah masuk ke daratan. Area dengan ketinggian rendah tidak memiliki penghalang alami yang cukup untuk menahan aliran air. Sebaliknya, wilayah dengan permukaan yang curam menunjukkan batas genangan yang lebih jelas. Lereng yang curam dapat menahan pergerakan air sehingga genangan tidak meluas jauh ke daratan. Perubahan kecil pada nilai ketinggian dapat memberikan dampak besar terhadap luas genangan. Semakin landai suatu wilayah, maka semakin luas juga genangan yang terbentuk. Perbedaan warna pada peta menunjukkan variasi ketinggian yang mempengaruhi arah aliran air. Air akan bergerak mengikuti jalur yang lebih rendah dan lebih mudah dilalui. Pola ini terlihat sama pada setiap skenario yang ditampilkan. Perbedaan luas genangan antar skenario menunjukkan bahwa kenaikan tinggi air sangat mempengaruhi sebaran genangan. Peningkatan ketinggian menyebabkan genangan bertambah luas dengan cepat. Kemudian modul yang terakhir yaitu modul 4, di mana ini berisi modul lapangan. Wilayah pesisir Semarang dan Demak merupakan salah satu kawasan yang mengalami penurunan muka tanah dan perubahan garis pantai paling signifikan di Indonesia. Penurunan muka tanah terjadi akibat kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia, sedangkan perubahan garis pantai dipengaruhi oleh abrasi, agresi, kenaikan muka laut, serta hilangnya perlindungan alami pantai seperti ekosistem mangrove. Kedua fenomena tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan kawasan pesisir terhadap banjirop dan kehilangan daratan. Kemudian ada metode pengamatan lapangan dilakukan melalui pengukuran elevasi menggunakan patok monitoring land subsidence yang dipasang oleh Badan Geologi. Data hasil pengukuran digunakan untuk menghitung laju penurunan muka tanah pada setiap lokasi pengamatan. Selanjutnya dilakukan interpolasi spasial menggunakan metode inverse distance weighting atau IDW untuk menghasilkan peta distribusi subsidence. Selain itu, wawancara semi terstruktur dilakukan kepada masyarakat terdampak guna memperoleh informasi mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh banjirop serta perubahan garis pantai. Kemudian untuk hasil pengamatan elevasi berdasarkan hasil pengukuran patok, wilayah pesisir Semarang menunjukkan laju penurunan muka tanah yang bervariasi pada setiap lokasi. Patok di Kecamatan Gayam Sari mencatat laju penurunan tinggi sebesar 3 cm per tahun dengan total penurunan 48 cm. Di kawasan Terminal Terboyo, Kecamatan Genuk sebesar 2,5 cm dengan total 12,5 cm. Serta kawasan dinas ESDM di Tawangmas sebesar 2,6 cm per tahun dengan total 5,2 cm. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat penurunan tanah dipengaruhi oleh karakteristik penggunaan lahan, kepadatan infrastruktur, dan aktivitas manusia. Hasil interpolasi menggunakan metode IDW juga memperlihatkan bahwa wilayah pesisir utara Semarang, khususnya yang berdekatan dengan kawasan industri, pelabuhan, dan jaringan transportasi utama, cenderung mengalami penurunan yang lebih besar. Di Kabupaten Demak, khususnya Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, penurunan muka tanah telah mendorong masyarakat melakukan peninggian rumah dan jalan secara bertahap sebagai bentuk adaptasi terhadap banjirop yang terus berulang. Wawancara menunjukkan bahwa genangan rob dengan ketinggian 1 hingga 2 meter telah terjadi selama puluhan tahun, sehingga sebagian warga telah menguruk bangunan hingga 1-3 meter. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan elevasi pesisir di Semarang dan Demak dipengaruhi oleh kombinasi faktor alami dan faktor aktivitas manusia, seperti kompaktitas aluvial, beban bangunan, pemanfaatan air tanah, serta pengurubahan tata guna lahan di kawasan pesisir. Yang kedua ada hasil laju penurunan muka tanah. Penurunan muka tanah di Semarang dan Demak merupakan fenomena yang terus berlangsung terhadap peningkatnya kerentanan wilayah pesisir. Dampaknya meliputi peningkatan frekuensi banjirop, terbentuknya genangan permanen, serta perubahan morfologi pantai. Laju penurunan tanah di Semarang tercatat mencapai 0 hingga 13 cm per tahun, terutama pada wilayah utara dan timur kota Semarang.
Sedangkan kawasan pesisir Demak seperti Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung juga mengalami subsidensi yang cukup tinggi. Fenomena ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia. Secara alami, penurunan tanah terjadi akibat kompaksi sedimen aluvial yang masih berlangsung, sedangkan faktor antropogenik meliputi eksploitasi air tanah, pembangunan kawasan industri dan permukiman, serta peningkatan beban infrastruktur. Akibatnya, risiko banjirop semakin meningkat, area genangan pesisir semakin luas, dan perubahan garis pantai berlangsung lebih cepat, terutama ketika diperburuk oleh kenaikan muka air laut. Kemudian hasil dampak terhadap infrastruktur, penurunan muka tanah di wilayah pesisir Demak telah menyebabkan berbagai dampak lingkungan dan sosial seperti kerusakan infrastruktur, banjirop yang semakin sering, serta perubahan garis pantai dan jalan. Pemukiman dan fasilitas umum mengalami kerusakan akibat penurunan elevasi tanah dan genangan air laut yang berlangsung secara terus-menerus. Untuk beradaptasi, masyarakat melakukan peninggian rumah dan infrastruktur secara berkala. Selain itu, penurunan muka tanah mencapai 7 hingga 20 cm per tahun, mempercepat abrasi, memperluas area genangan, kemudian mengurangi luas daratan dan tambak produktif, serta meningkatkan intrusi air laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa subsidensi tanah dari faktor utama meningkatnya kerentanan kawasan pesisir Demak terhadap kerusakan lingkungan dan bencana pesisir. Kemudian untuk yang terakhir, ini adalah hasil data kondisi dan rekomendasi, di mana telah dilakukan 3 wawancara terhadap masyarakat sekitar, yaitu kepada Bapak Samsul, Ibu Nurativa, dan Bapak Jumar. Di mana berdasarkan hasil wawancara, masyarakat pesisir telah melakukan berbagai bentuk adaptasi terhadap banjirop. Salah satunya dengan meninggikan lantai rumah secara berkala untuk mengurangi risiko genangan akibat penurunan muka tanah. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat, kerusakan infrastruktur, serta menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Di wilayah Semarang, laju penurunan muka tanah mencapai sekitar 10 hingga 12 cm per tahun, terus mempercepat perluasan genangan bak di kawasan pesisir Semarang dan Demak. Penanganan banjirop memerlukan upaya yang mencakup pengendalian laju penurunan muka tanah melalui pembatasan pemanfaatan air tanah, peningkatan layanan air bersih, serta pemantauan subsidensi menggunakan teknologi geospasial. Kemudian rehabilitasi mangrove, penerapan hybrid engineering, dan penataan ruang pada kawasan pesisir juga dapat mendukung pengurangan abrasi serta meningkatkan ketahanan wilayah terhadap banjirop dan dampak perubahan lingkungan pesisir. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari hasil rangkuman dari modul 1 hingga modul lapangan yang dapat saya buat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.